Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Taufik Muharam yang telah membimbing saya sehingga saya pada hari ini dapat mempresentasikan apa yang telah saya buat dalam UTS kemarin. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Riko Mesya Stamba dari kelas TI CCIT 3B dengan NIM 2207412038. Di sini saya akan presentasikan yang pertama adalah database yang telah saya buat. Sesuai dengan nama saya, pertama adalah database dengan nama Riko. Di sini memiliki dua tabel, yaitu tabel Mesias dan tabel tambah. Nah, jadi di tabel Mesias ini sendiri dia memiliki kolom yang berisikan tentang ID, di mana ID-nya di sini adalah bersifat auto increment, jadi dia auto bertambah, lalu full name, username, email, password. Jadi tabel ini digunakan untuk login dan registrasi dalam web yang telah saya buat. Lalu di sini ada tabel tambah. Di tabel tambah ini sendiri dia berisikan tentang requirement yang sesuai pada lampiran database soal UTS kemarin, di mana isinya ada ID pembeli ya, ID pembeli di sini auto increment. Saya buat auto increment, lalu nama ada varchar, jadi varchar dia dapat bebas, isinya dia tidak cache sensitif, dia berisi maksimal 30, alamat 5, varchar 50, nomor HP varchar 20, karena di sini mungkin dia bakal berisikan tentang hal-hal yang insensitif. Lalu untuk tanggal transaksi, format date, jenis barang varchar, nama barang varchar, jumlah dan harga khusus untuk integer. Langsung saja saya akan mempresentasikan yang pertama adalah landing page. Di sini landing page-nya sendiri sesuai dengan ketentuan umum yang telah Bapak berikan. Jadi di sini harus menggunakan Bootstrap dan framework. Jadi di sini khusus untuk saya untuk navigasi header dan footer saya menggunakan Bootstrap dan form saya sebagian menggunakan Bootstrap dan Tailwind CSS. Di sini saya telah membuat landing page atau home yang berisikan tentang data-data awal yang isinya berupa ID pelanggan, nama, nomor HP, nama barang, harga, dan total bayar. Ini sesuai dengan ketentuan umum yang telah Bapak berikan. Saya juga telah menambahkan pagination di dalam data awal sehingga saya dapat memilih data yang dibatasi berjumlah 7 maksimal dalam satu tampilan. Di sini saya menambahkan tabel previous dan next, di mana previous sendiri di sini akan muncul ketika jumlah pagination-nya lebih dari satu, dan tombol next di sini dia tuh harus ada minimal ada satu yang belum terpaginasi. Jadi di sini bakal muncul secara otomatis ketika page 1 previous-nya hilang dan 4 next-nya bakal hilang. Langsung saja saya akan masuk ke dalam menunya. Di sini akan ada tampilan login dan register. Di mana login dan registernya ini sesuai dengan isi yang ada di database sebelumnya. Pertama, untuk registrasi, saya di sini telah menambahkan validasi, di mana validasinya sendiri akan muncul sebagai pop-up di atas seperti ini, sehingga saya dapat mengisi dengan sesuai format yang ada dalam database. Jika registrasi berhasil, akan ada tulisan registrasi berhasil dan saya akan login sesuai dengan akunnya sebelumnya. Pertama-tama mungkin akan saya tampilkan jika pesan kesal apa loginnya digunakan salah, akan muncul pop-up gagal, silakan login kembali dengan username dan password yang lain. Itu menandakan bahwa uh, username dan password ini tidak tersedia dalam database dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Namun jika saya masuk dengan
Jika saya masuk dengan data yang sudah diregistrasi, dia akan langsung masuk ke dalam menu formulir pendataan. Di sini formulir pendataannya sendiri saya buat dengan sesuai yang ada pada requirement, di mana isinya ada nama, alamat, nomor HP, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah, dan harga. Di sini saya dapat mengisi data sesuai dengan format yang harus ada dalam data ini. Misalnya ketika saya mengisi data dengan format yang salah, seperti ada Unicode di sini, maka registrasinya akan gagal. Atau mungkin saya akan masukkan dengan data yang kosong. Di sini maka akan muncul validasi sehingga data harus dimasukkan dengan format yang tepat dan tidak boleh kosong. Seperti ini, data hanya seperti nama, ada validasi, tidak boleh berisi huruf dan hanya boleh berisi huruf dan spasi dan tanggal transaksi tidak boleh kosong, sehingga saya harus memasukkan dengan data yang benar-benar valid dan sesuai dengan yang ada dalam format yang ada di dalam form ini. Seperti ini ketika saya masukkan sesuai dengan format, maka data akan langsung tersimpan. Oh sorry, dia harus nggak boleh kosong juga. Baik, seperti ini data akan selalu tersimpan, data akan berhasil tersimpan. Jika kita cek kembali ke proses tampilan, di sini akan langsung muncul isi yaitu ID pelanggan yang dimana dia akan langsung auto increment, nama sesuai dengan yang saya input sebelumnya, alamat juga, nomor HP, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah, harga. Di sini sesuai dengan input yang sebelumnya saya masukkan. Namun di sini ada satu bagian yaitu total harga, di mana total harganya ini merupakan sebuah data yang dinamakan sebagai fungsi temporary atau data sementara yang ditampilkan berdasarkan isi dari jumlah dan harga. Jadi total harga sendiri di sini memunculkan harga dikali jumlah yang ada pada row ini, row yang sesuai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini cari data. Cari data di sini saya memiliki dua fungsi yaitu mencari data berdasarkan ID pelanggan dan mencari data berdasarkan nama pelanggan. Yang pertama di sini saya akan menampilkan pencarian dengan ID. ID di sini artinya dia bakal mencari dengan format integer. Artinya dia hanya akan dapat mencari berdasarkan integer. Misalnya saya masukkan 3, dia akan langsung muncul ID pelanggan 3. Misalnya saya mencari di sini 30, dia akan langsung data tidak ditemukan karena datanya hanya berisi kurang dari 30, maka data tidak ditemukan. Misalnya saya cari dengan 20, dia akan langsung muncul. Namun jika saya cari dengan format char atau varchar atau misalnya saya mencari dengan format string kata-kata, dia akan langsung memunculkan dengan format yang sesuai pada nama tadi. Saya mencari dengan nama Riko dan di sini akan muncul data-data yang berisikan nama Riko. Seperti berikut. Jadi di sini juga saya menambahkan pagination di setiap tampilan tabel yang ada. Seperti ini. Untuk atur data, di sini saya akan menampilkan semua data yang ada untuk dapat diatur atau di-manage sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya saya di sini ingin mengupdate data. Misal saya ingin mengupdate data di sini,
dia akan langsung memunculkan isi-isi data yang akan ingin diupdate langsung ketika kita memunculkan apa yang ingin kita atur sebelumnya. Misal di sini saya ingin mengatur dengan nama Rico Mesias Tambunan dengan ID pelanggan 26. Saya ingin langsung mengupdate di sini dan akan langsung terisi. Misal saya ingin mengupdate seperti berikut, maka ketika saya cek, dia akan langsung terupdate otomatis. Seperti ini. Jumlah berubah langsung dari sebelumnya 3 menjadi 5 dan namanya di sini bertambah sesuai dengan apa yang saya input sebelumnya. Lalu ketika saya ingin menghapus datanya, saya akan dapat menekan tombol ini untuk menghapus datanya secara langsung. Seperti ini hasilnya. Data sebelumnya akan langsung hilang. Selanjutnya ketika saya ingin mendapatkan struk berupa PDF yang ingin saya terima, ketika saya ingin menampilkan data yang telah saya punya, saya bisa melampirkan struknya sini dan akan terdownload otomatis sehingga saya bisa langsung mengecek isi struknya. Seperti yang telah saya tekan sebelumnya, kemudian tambah dengan tanggal transaksi, jenis barang, nama barang juga dan harga akan ditampilkan keseluruhan dari data yang saya butuhkan. Ini akan otomatis tercetak ketika saya memilih. Seperti berikut juga. Dia akan langsung memunculkan struknya. Selanjutnya di sini ada fungsi logout. Logout ini akan mematikan semua sesi yang ada sehingga ketika saya mengakses logout, saya akan langsung kembali ke tampilan home. Apa fungsi dari session tadi itu ketika saya ingin mengakses tanpa melalui login seperti berikut. Akan langsung memunculkan Anda harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses URL tersebut. Saya tidak dapat mengaksesnya kecuali ketika saya login terlebih dahulu dan saya harus memiliki akun terlebih dahulu untuk dapat mengakses halaman tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode yang digunakan untuk dapat mengembangkan program berikut. Baik, untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan kode program untuk dapat membuat web tersebut. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan dari koneksi. Nah, di sini adalah berisi tentang data variabel yang digunakan untuk mengakses database. Yang digunakan ketika saya ingin mengakses database ini, saya harus memiliki variabel-variabel berikut. Yang pertama adalah host, ya username, password, dan database. Ini digunakan untuk dapat mengakses MySQLi. Dan saya akan mengaksesnya seperti ini. Ini adalah selektor untuk ketika ada error pada koneksi, maka akan langsung menampilkan ini dan mematikan koneksi yang gagal tersebut. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk index. File index ini merupakan file home yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini adalah HTML biasa dengan style dan link untuk ke Bootstrap. Ini adalah style yang digunakan untuk menampilkan body, hero selectornya, untuk button, table. Di sini saya menggunakan internal CSS untuk dapat memberikan style pada tampilan di sini, tampilan home ini. Pertama untuk navbar, di sini saya navbar menggunakan Bootstrap, menggunakan kelas navbar dengan warna gelap.
dark, dan justify content end untuk menampilkan akbar dengan secara full, dan menampilkan tulisan cashier app yang dimana dimunculkan di kanan atas sebelumnya. Lalu ini adalah selektor di mana di atas tadi ada button untuk menuju ke form login register ini. Lalu ini ada koneksi PDF, ini koneksi PHP. Ini adalah sistem yang digunakan untuk membuat tampilan data awal yang eh, berisikan ID pembeli, nama, HP, harga barang, nama barang, harga, dan total bayar. Ini pertama saya akan membuat pagination-nya terlebih dahulu. Ini adalah select count bintang as total record from tambah. Ini jadi dia akan menghitung terlebih dahulu, lalu resultnya akan disimpan hasil SQL ini. Lalu row ini digunakan untuk menyimpan total record dari data yang ada di dalam tabel tambah tadi. Lalu ini record per page digunakan untuk membatasi jumlah pagination. Jadi hanya ada 7 baris data yang hanya dapat ditampilkan dalam tabel main saya. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data. Saya akan mengambil dari parameter page dalam URL, di mana page ini akan langsung disimpan dalam metode get, sehingga saya dapat menampilkan data-data yang hanya saya pilih berdasarkan pagination-nya. Ini untuk offsite, yaitu posisi awal data yang digunakan untuk next and previous. Nah, lalu ini adalah yang digunakan untuk menampilkan datanya. Ada query SQL, select ID pembeli, nama atau keseluruhan datanya, lalu menampilkan data temporary juga as total bayar from tambah dengan limit record per page yaitu 7. Offsite-nya adalah seperti berikut. Dihitung berdasarkan page min 1 dikali dengan record per page. Jadi di sini dia menampilkan hanya sejumlah 7 data sesuai dengan format yang saya tentukan sebelumnya. Lalu di sini ada setiap resultnya akan ditampilkan di tabel sini. Ini adalah baris table head-nya, yaitu untuk baris kepala dari si tabelnya. Di sini ada form PHP yang digunakan untuk menampilkan data-data yang ingin ditampilkan sebelumnya. Ini ketika row ada atau resultnya lebih dari 0, dia akan langsung echo data-data yang diperlukan. Seperti yang tadi sudah diselect, ini akan langsung ditampilkan di sini. Pertama ada ID pembeli dari sini, nama, nomor HP, nama barang, dan harga jumlah. Di sini harga dan jumlah saya gunakan number format yang digunakan untuk dapat menampilkan data yang sesuai dengan format yang saya inginkan seperti berikut. Harga, saya ingin menampilkan harga ini dalam format rupiah. Seperti berikut. Dan jumlah ini adalah total harga yang juga saya menggunakan format rupiah, digunakan dengan nomor format berikut ini. Jadi seperti berikut, saya telah menampilkan harganya sesuai dengan format rupiah. Padahal di inputnya saya tidak menginputkan rupiah. Seperti berikut, seperti itu. Ini ketika datanya 0, maka tidak akan ada data transaksi. Di sini akan ditampilkan. Lalu ini adalah yang digunakan untuk pagination. Ini pertama menghitung total page yang digunakan untuk menampilkan button previous dan next.
Itu sale dari total record dibagi dengan record per page. Jadi ketika total page lebih dari satu, button previous bakal muncul, dan ini setiap pagination yang ada bakal menampilkan jumlah nomor sesuai dengan page-nya. Lalu ini untuk tombol next. Ketika page yang sekarang ada itu kurang dari total page, maka next bakal selalu muncul. Ini kondisinya ketika ketika masih ada pagination setelahnya, maka tombol next ini bakal selalu muncul. Previous itu ketika uh, paginationnya tidak kurang dari satu. Jadi dia misalnya ada di dua, maka tombol previous bakal muncul. Jadi kecuali ada di satu, dia gak bakal muncul. Ini ada footer sectionnya, ini akan menampilkan copyright dari saya. Jadi ini menampilkan data diri saya, made by Rekomisya Stamba. Dan ini ada script untuk JavaScript Bootstrap. Selanjutnya saya akan menjelaskan user server. User server di sini digunakan untuk verifikasi user. Yang pertama di sini adalah session errors. Session errors ini digunakan untuk validasi. Jadi saya akan mengambil validasi itu dari server side. Saya akan menampilkannya di session error ini. Jadi saya menyimpan data-data error itu di dalam session errors ini. Jadi errors ini dibedakan. Jadi di errors itu dia menyimpan data errors itu dalam bentuk array, sedangkan errors ini hanya dalam bentuk variabel biasa. Success ini digunakan ketika registrasi sukses, maka akan menyimpan session success di sini. Dan unset ini digunakan ketika saya sudah mendapatkan data dan akan langsung dihapus ketika datanya sudah digunakan. Lalu ada format HTML biasa. Di sini ada beberapa CDN dari Bootstrap, Tailwind, dan scriptnya juga digunakan untuk menampilkan seperti tadi, ada login dan register. Jadi saya menggunakan frame CDN-nya dari Bootstrap. Ini navbar yang seperti sebelumnya. Ada tombol kembali untuk kembali ke home. Lalu ini adalah yang digunakan tadi. Saya akan menjelaskannya nanti. Untuk bagian ini, pertama akan saya jelaskan di sini adalah formnya. Form di sini saya memiliki dua form, yaitu form login dan form register. Di mana di sini saya menggunakan jQuery, digunakan untuk dapat memilih saya ingin login atau register. Dia akan menampilkan sesuai dengan user pilih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan langsung ke autentikasi user. Nah, ini adalah file PHP yang digunakan untuk validasi, registrasi, dan login. Verifikasi dan validasinya di sini. Yang pertama adalah include koneksi PHP yang digunakan untuk mengakses database. Ini yang pertama adalah registrasi. Ini adalah server request metodenya post dan iset post register submit. Jadi ini ngecek apakah si register submitnya itu ada isi formnya, maka akan langsung membuat variabel errors di sini sebagai array, yang dimana di sini akan menyimpan mungkin lebih dari satu error yang ada. Dia akan disimpan di dalam variabel ini, array ini. Yang pertama adalah set isi data dari form. Yang pertama full name, ini dari metode post yang sebelumnya sudah ada di form register. Ini username, full name, username, register email, register password, di mana di sini sudah ada metode post sehingga akan langsung ditaruh di sini. Di mana registrasi tadi menggunakan full name, username, email, dan password. Lalu di sini adalah validasinya yang digunakan untuk validasi registrasi. Jika namanya kosong, maka akan menyimpan variabel errors nama tidak boleh kosong.
Jika username-nya empty, maka akan menyimpan variabel array error username tidak boleh kosong. Dan ini break match ini jika isi dari si stringnya tadi mengandung special karakter, jadi di sini akan menyimpan variabel error. Username hanya boleh mengandung unsur angka, huruf, dan user underscore. Selanjutnya ada email. Email di sini divalidasi dengan empty dan filter validate email. Ini digunakan untuk ketika email yang digunakan tuh nggak boleh ada yang tidak valid. Jadi di sini tuh harus valid sesuai dengan filter validate email. Ini sudah ada langsung dari PHP. Ini untuk validasi. Lalu lanjutnya untuk empty password di sini dia harus memiliki at least 8 karakter dan nggak boleh kosong. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, langsung di sini ketika error variabel error di sini sama sekali tidak ada dalam array ini, maka di sini akan menggunakan yang namanya prepare statement. Prepare statement di sini itu digunakan untuk menghindari yang namanya SQL injection, yaitu ketika SQL kita disuntikkan dengan data-data yang enggak yang yang berpotensi untuk merusak SQL kita. Ini seperti berikut. Ini the query insert into Mesias full name, ini values. Nah, tanya ini adalah prepare statementnya. Jadi di sini menghindari injection pada formnya. Lalu ini prepare insert query. Ini pakai bind parameter SSSS 1234 1234 username, email, password, full name. Ini sesuai. Jadi dia bakal menghindari input yang tidak diinginkan. Baik. Jadi di sini variable statement jika tereksekusi dengan baik, maka akan membuat session success ini berarti dia bakal memunculkan pop-up registrasi berhasil dan disimpan ke dalam session success dan akan diarahkan ke location new server yaitu ke form tadi. Dan exits dan else dia bakal memunculkan error. Ini ketika eksekusi database-nya gagal. Nah, ini ketika si errors-nya ini ada variabel errors terisi, maka akan menyimpan errors setiap errors ke dalam session errors dan akan diarahkan ke form tadi. Selanjutnya adalah login. Login di sini hampir sama seperti validasi pada register. Yang pertama ada post login submit. Di sini seperti yang sudah ada. Login. Login. Jadi dia ada username dan password digunakan untuk login. Ini pertama dicek dulu apakah dia formnya benar-benar tersubmit, terisi. Maka akan langsung menjalankan fungsi ini. Langsung di sini tanpa ada langsung validasi, dia langsung ke prepare statement yang digunakan untuk mengeksekusi apakah login ini memang ada seperti berikut. Koneksi select from Mesias where username sama dengan input tadi dan passwordnya sama dengan inputnya. Ini langsung bind param disimpan dalam variabel s dan divalidasi dengan username dan password yang sudah ada di dalam post tadi. Langsung dia akan dieksekusi statementnya. Jika result atau hasil dari query tadi memang menghasilkan hasil, dia bakal langsung menyimpan session username 2. Ini artinya dia bakal menyimpan session si username dan akan digunakan ketika saya ingin mengakses web dimanapun ini. Di setiap file PHP saya di sini dia bakal menyimpan sessionnya sampai sessionnya di logout. Lalu ini variabel error itu variabel tadi yang hanya memiliki satu jenis, satu variabel tanpa menggunakan array. Dia bakal digunakan untuk error si login.
Selanjutnya adalah baik, untuk selanjutnya adalah form main, di mana form main ini akan diakses ketika login sudah berhasil oleh user. Akan saya jelaskan kodenya. Yang pertama di sini adalah kode session yang digunakan untuk mengautentikasi apakah user sudah login ketika sudah mengakses halaman ini. Jika user tidak mengakses halaman ini tanpa melalui login, seperti misalnya berikut. Nah, dia langsung akan menampilkan Anda harus login terlebih dahulu untuk mengakses URL tersebut seperti berikut. Dia akan menetapkannya di sesi, dan ini adalah error yang digunakan untuk validasi yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan akan saya jelaskan lagi untuk validasinya. Dan selanjutnya adalah form HTML. Di sini ada CDN yang digunakan untuk Bootstrap dan Tailwind. Di sini saya untuk navigasi menggunakan Bootstrap seperti berikut. Ada di sini navbar yang digunakan untuk navigasi untuk berpindah halaman seperti berikut. Saya tampilkan untuk cashier app, yaitu tulisan di atas ini. Dan di sini ada navigasi untuk isi formulir, cari data, dan atur data, serta logout. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita akan fokus terlebih dahulu untuk ke file main. Yang pertama di sini adalah tempat untuk menampilkan string array error yang didapat dari hasil validasi dari si session ini. Akan saya jelaskan nanti untuk cara memvalidasi datanya. Ini digunakan untuk menampilkannya dalam pop-up tersendiri. Selanjutnya di sini adalah form untuk pendataan. Di sini saya menggunakan metode post dan actionnya menuju ke proses. Di sini di file proses akan menampilkan verifikasi dan validasi datanya. Pertama di sini ada akan form nama, alamat, nomor HP, tanggal transaksi, dan di sini ada option selector. Di sini digunakan untuk memilih hanya dari data-data berikut ini saja yang dapat dipilih. Jadi di sini tuh dia hanya inputnya berupa opsi. Di sini juga ada nama barang, type-nya teks, dan di sini ada dua font yang type-nya number. Ini dia hanya dapat diinput menggunakan angka. Nah, di sini ada button submit-nya, lalu di sini ada footer-nya sama seperti sebelumnya. Lalu akan saya jelaskan tentang untuk verifikasi dan validasi datanya. Di sini ada include database, koneksi. Di sini ada request method post. Ini dari form tadi. Pertama dia akan mengambil data-data yang sudah disubmit dari form sebelumnya yang sudah ada di file main. Yang pertama ada variabel nama, alamat, HP, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah, dan harga. Ini didapat dari form. Lalu di sini ada array errors. Ini digunakan untuk menyimpan variabel-variabel error disimpan ke dalam array errors. Yang pertama di sini ada validasi nama, sehingga nama di sini tidak boleh kosong. Jadi namanya kalau kosong dia bakal menyimpan variabel error yang berisikan ini. Lalu untuk karakter spesial di sini errornya bakal disimpan. Untuk alamat tidak boleh kosong, untuk HP juga tidak boleh kosong, dan tanggal transaksi dia itu hanya dapat merupakan format dari format yang ada di date tadi. Saya sudah membuat dalam bentuk date. Jadi kalau misalnya dia kosong ataupun dia tidak sesuai dengan input yang tersedia, dia bakal memunculkan pop-up error ini. Yang pertama, yang dimana variabel error ini akan disimpan terlebih dahulu di dalam array untuk ditampilkan di dalam validasi nanti dalam bentuk session. Lalu di sini jenis barang, nama barang, jumlah, dan harga ini tidak boleh kosong dalam validasinya. Jadi di sini ketika si errornya dia tadi kosong, error dalam array ini kosong, dia bakal menjalankan ini total barang adalah itu tadi
hasil sementara ini tidak akan diinput ke database ya. Ini adalah query SQL yang digunakan untuk insert data. Ini hanya untuk memastikan total bayar. Lalu di sini apakah koneksinya berhasil? Jika koneksinya berhasil, maka akan menyimpan variabel success yang akan ditampilkan ke dalam session untuk ditampilkan sebagai validasi. Jadi dia bakal jadi pop up apakah datanya tersimpan dengan baik di sini. Dia bakal menampilkan data itu dan menampilkan pop up ini. Dan ketika error dia bakal menampilkan pesan error. Dan ketika di sini variabel errors yang ada dalam validasi itu ternyata ada beberapa hal yang error, jadi dia bakal menyimpan area errorsnya ke dalam session dan akan mengalihkan halamannya ke balik ke dalam formnya. Ini untuk menutup koneksi. Selanjutnya saya akan menampilkan adalah ke bagian pencarian. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika pencariannya menggunakan angka bakal mencari berdasarkan ID. Ketika saya mencarinya menggunakan string maka menampilkannya dalam nama. Ini sesuai dengan requirement-nya. Nah, ini merupakan file PHP yang digunakan untuk pencarian. Pertama saya akan menjelaskan dari session start. Di sini adalah untuk session login seperti yang sebelumnya ada di main. Ketika si user tidak mengakses halaman ini melalui login, dia akan di redirect ke login terlebih dahulu. Lalu ini ada bootstrap dan tailwind yang digunakan untuk formnya. Ini ada beberapa style yang digunakan untuk mengoptimalisasi bentuk table dan search-nya. Lalu di sini ada navbar sama seperti sebelumnya yang ada di main. Lalu di sini ada container yang digunakan untuk meletakkan input teks yang digunakan untuk pencarian. Di sini saya menggunakan metode get agar dapat menyimpan query pencarian ke dalam URL dan di mana di get ini dia juga bakal memproses pencariannya. Lalu ini adalah pemrosesan pencarian query tadi. Ini namanya query. Jadi di sini langsung diproses ketika pencariannya dilakukan. Jadi di sini bakal ngecek variabel query. Di sini bakal cek dia apakah si variabel query ini terset apakah atau tidak. Jadi pertama akan include ke database, lalu menampilkan pagination. Ini sama seperti yang ada di landing page pemrosesannya. Jadi pertama di sini akan memfetch datanya dan pagination. Jadi ketika si pencariannya ini dia terset ataupun dia tidak terset ataupun dia empty, dia bakal langsung menampilkan semua data. Jadi ketika pencariannya dilakukan kosong, jadi dia bakal menampilkan seluruh datanya. Else ini ketika ini sesuai dengan query, jadi misalnya pencariannya itu muncul, ada pencariannya. Nah, ini bakal melakukan pengecekan apakah pencariannya ini numerik ataukah bukan. Jadi kalau misalnya dia itu numerik, jika pencariannya numerik, dia bakal pencarian menggunakan ID pembeli. Atau jika dia tidak mencari menggunakan angka atau numerik, dia bakal mencari berdasarkan nama. Jadi resultnya dia bakal ngeran si scrollnya tadi. Query 2 ini, dia bakal pilih yang mana sih yang bakal ditampilkan. Apakah pencariannya dari ID atau angka, ataukah dia mencariannya menggunakan kalimat atau string. Lalu ini sama seperti itu sebelum-sebelumnya. Jadi ini ada resultnya bakal disimpan ke dalam sini. Result ini, message ini digunakan untuk pencarian kosong dan result ini digunakan untuk pencarian di mana datanya itu tersedia. Ini ketika resultnya ada muncul lebih dari 0, dia bakal menampilkan search resultnya.
Jadi search resultnya ini bakal ditampilkan dalam bentuk baris. Nanti dia bakal munculkan seperti berikut. Saya berikan contoh. Pencariannya adalah Rico. Nah, seperti berikut, dia bakal memunculkannya baris per baris. Else ketika pencarian tidak ada, misalnya dia pencariannya kayak itu, nah dia data tidak ditemukan akan muncul, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah fetch the total count of the result. Ini dia bakal menghitung jumlah pencariannya. Jadi di sini dia bakal menentukan apakah pencariannya itu ada, atau misalnya dia itu pencariannya itu tidak numerik, dia bakal mencari berdasarkan nama, dan ini dia bakal memunculkan sesuai dengan ID pembeli jika pencariannya itu numerik. Ini hampir sama seperti sebelumnya, tapi ini hanya untuk fetch the search result. Ini lebih ke hasilnya dia bakal menampilkannya di sini. Ini tuh dia untuk validasi saja, sedangkan yang di sini dia langsung menampilkan. Jadi ketika di sini empty result data tidak ditemukan, else if dia resultnya itu ada, tidak empty, jadi dia bakal menampilkan semua result yang ada dan langsung memunculkannya ke table seperti ini. Dia bakal menampilkan semua data yang ada berdasarkan query pencarian tadi. Seperti berikut. Dia bakal menampilkan ID pembeli, nama, alamat HP, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, dan jumlah. Dan number format untuk harga dan jumlah ini sama seperti yang sebelumnya. Ini dia melakukan formatting berdasarkan rupiah. Ini untuk row label headnya. Lalu ini pagination. Ini pagination sama seperti yang ada di main, yaitu akan memunculkan previous, angka, dan next sesuai dengan posisi pagination kita. Nah, ini untuk footer sama seperti sebelumnya, dia bakal menampilkan footer untuk copyright. Jadi dalam pencarian ini saya menggunakan dua metode, yaitu pencarian berdasarkan ID dan pencarian berdasarkan nama. Jadi jika pencariannya itu dia menggunakan ID, dia itu diidentifikasi dulu menggunakan numerik atau angka. Atau jika pencariannya menggunakan nama, dia itu kalau misalnya di situ mengandung huruf, jadi dia langsung otomatis mencari berdasarkan nama atau ya nama, benar nama. Selanjutnya untuk manage. Manage di sini digunakan untuk memanage data seperti ini. Dia menampilkan setiap semua datanya, update, delete, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah session sama seperti sebelumnya. Jika halaman ini tidak diakses melalui login, dia bakal redirect ke si halaman login. Seperti itu. Lalu ini ada HTML, ini adalah navigasi sama seperti sebelumnya. Lalu ini adalah untuk menampilkan semua tabel, semua data yang ada di dalam database beserta dengan tombol update, delete, dan stroke. Jadi tiga ini digunakan untuk operasi yang digunakan untuk memanage data dalam table ini. Pertama di sini ada pagination, ini sama seperti sebelumnya. Nama pagination di recover page adalah 7. Dia akan menampilkan berdasarkan si page tadi menggunakan method get. Dia bakal menampilkan berdasarkan recover page dan akan menampilkan semua data yang ada berdasarkan si offsite tadi, batas data yaitu 7. Ini formatter angka, formatter total bayar. Lalu di sini ada 3 button tambahan, yaitu ada button untuk untuk update, untuk delete, dan untuk print receipt. Ada 3. Di sini ada 3 menu, berarti ada 3 menu untuk update, digunakan untuk mengupdate data
delete untuk menghapus data, dan print save untuk memprint stroke. Akan ada 3 file yang akan diproses. Di sini ada update, delete, dan generate PDF. Ini ketika data tidak ada, maka akan memunculkan pop-up tidak ada data transaksi. Ini digunakan untuk memunculkan pagination sama seperti sebelumnya, ada previous, angka, dan next. Ini ada footer seperti sebelumnya. Lalu ada, saya akan menjelaskan ketiga ini. Yang pertama dari update terlebih dahulu. Di update ini sama seperti pada file-file sebelumnya, halaman ini hanya dapat diakses ketika user login. Nah, ini adalah yang digunakan untuk validasi. Lalu ini ada halaman HTML, saya menggunakan Tailwind dan Bootstrap. Lalu di sini ada navigasi. Navigasi di sini hanya menggunakan kata kembali karena ketika saya ingin membatalkan pengupdatean, saya bisa memencet tombol kembali untuk membatalkannya. Ini untuk memunculkan segala error yang ada disimpan dalam variabel error. Ini sama seperti sebelumnya. Lalu di sini adalah pemrosesan form. Jadi di sini bakal terinput otomatis berdasarkan ID yang tadi saya pilih di dalam manage. Jadi if I is set ID, maka ID ini bakal mendapatkan seluruh data menggunakan query select star from tambah where ID pembeli sama dengan ID. Jadi di sini tuh dia bakal memilih semua data yang ada dalam row ID pembeli yang ada di dalam manage tadi. Jadi jika hasilnya ada, dia bakal langsung ke dalam form ini dan langsung dia bakal mengisikan isi formnya secara otomatis dalam PHP Echo ini. Row ID pembeli dia bakal langsung menampilkan datanya ke dalam formnya. Sehingga formnya bakal terisi otomatis seperti berikut. Nah, dia bakal terisi otomatis, jadi kita bakal langsung mengupdate-nya secara langsung di sini. Jadi dia bakal langsung terisi otomatis dan user bisa mengubahnya sesuka hatinya. Ini hampir sama seperti form-form yang itu, form-form yang sudah ditentukan. Jadi dia bakal menentukan nama barang, jumlah, harga. Jadi di sini bakal langsung terisi otomatis. Dan pemrosesan update akan dilakukan di dalam proses update dengan metode post. Langsung saja saya jelaskan ke proses update. Proses update di sini akan memiliki validasi sama seperti ketika melakukan pengisian form, dalam update juga akan dilakukan validasi. Ini adalah request method post. Ini tadi pengambilan data dari form. Jadi saya bakal mengambil data dari form tadi yang digunakan untuk validasi dan mengupdate data tadi. Data-datanya. Ini validasi yang hampir sama pada form inputan. Dia bakal memverifikasi apakah namanya kosong atau ada preg match. Jadi dia bakal disimpan ke dalam array dan digunakan untuk validasi. Jadi ketika array nilai-nilai error ini kosong, dia bakal langsung memproses update-nya. Update berdasarkan variabel-variabel yang didapat dari form tadi. Ini query-nya update tambah set nama, alamat, HP, tanda transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah harga berdasarkan dengan inputan yang ada di dalam form. Where ID pembeli itu dia tersetting otomatis ketika di manage. Dia langsung di set ketika di form, ketika kita dapat dari manage. Jadi ketika di sininya berhasil, query scroll-nya berhasil, dia bakal langsung ke form inputan dan kita bisa langsung mengecek apakah datanya itu terupdate atau tidak. Jadi atau ketika ada error akan langsung memunculkan validasi error ke dalam pop-up-nya. Jadi user bisa mengkoreksi kembali apa yang mereka update. Selanjutnya adalah delete. Di sini seperti yang sudah saya tampilkan. Di sini ada button delete berdasarkan ID pembeli.
Jadi di sini delete, saya menggunakan koneksi lagi untuk mengkoneksikan ke database. Lalu di sini ada get ID pembeli. Jadi di sini ID-nya disimpan dan ID di sini bakal di delete. Jadi di sini nih dia bakal mengeksekusi penghapusan baris data berdasarkan ID di dalam pemrosesan sini menggunakan query ini. Lalu bakal ada selektor juga apakah berhasil. Jika berhasil dia akan langsung diarahkan lagi ke form main, atau kalau misalnya gagal dia bakal langsung menunjukkan pop-up gagalnya. Dan ketika ID-nya itu tidak valid, maka langsung ada memunculkan parameter ID di depan. Selanjutnya ada di main tadi itu yang namanya print receipt. Jadi print receipt ini digunakan untuk mencetak struk atau data-data pembelian. Jadi di sini ada pemrosesan untuk membuat PDF yang berisi data-data berdasarkan baris ID ini. Jadi di sini tuh dia bakal diproses seperti berikut. Pertama, dia bakal menyimpan ID pembeli dan diarahkan ke generate PDF seperti berikut. Nah, ini dia include PDF function. Ini adalah function yang digunakan untuk memformat isi struknya. Nanti bakal saya jelaskan. Pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu ini. Yang pertama ada include koneksi.php. Ini untuk include database. Ini untuk mendapatkan ID dari manage form tadi, table manage. Ini untuk fetch data, untuk mendapatkan data berdasarkan ID tadi. ID yang berdasarkan pada baris data pada manage. Lalu ketika ini resultnya disimpan dan proses data, dia bakal menyimpan datanya itu, mengambil semua data menggunakan MySQL search. Ini untuk mereturn nilai pada database menjadi array dan menjadikan array itu menjadi array asosiatif. Jadi dia dapat menjadi array yang didefinisikan. Lalu di sini ada fungsi yang digunakan untuk menggenerate PDF receipt. Ini digunakan, ini tuh terdapat pada function JavaScript pada proses PDF functionnya. Akan saya jelaskan. Selanjutnya di sini adalah formatter yang digunakan untuk memformat struk. Di sini ada function generate PDF save data. Ini tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya pada benar PDF. Ini ada function JavaScript. Ini adalah function JavaScript yang dimana dia menggunakan library dari TC PDF yang digunakan untuk memformat isi PDF yang digunakan untuk struk receipt-nya seperti berikut. Ini untuk save document information, ini informasi tentang dokumennya, ini tidak ditampilkan dalam dokumen, tapi ditampilkan dalam detail dokumennya. Ini untuk menampilkan page mendapatkan page baru dalam PDF. Dan set di sini adalah setter yang digunakan untuk menstyling isi formulir struknya. Jadi pertama akan menampilkan ID pembeli dan tanggal transaksi seperti berikut. Ini pembeli dan data dan tanggal transaksi. Lalu ada nama, alamat, dan HP. Dia bakal ditampilkan di sini. Nama, alamat, dan phone number. Selanjutnya dia bakal purchase itemnya disimpan dan diformat juga. Lalu untuk headernya ini purchase item table. Dia bakal menampilkan data table hasil pembeliannya. Ini disimpan. Pertama di set style fontnya menggunakan style times. Ini dia bakal menyimpan data-datanya. Ini pertama adalah head ininya, tabel headernya. Lalu di sini bakal memprint output dari hasil pembelanjaannya. Jadi ini didapatkan berdasarkan ID tadi yang di manage, yaitu ketika disimpan di manage di print stroke dia bakal langsung diproses ke dalam sini. Jadi di sini ada di calculate totalnya. Jadi di sini bakal di format dalam bentuk rupiah.
Jadi outputnya adalah sebagai berikut untuk stroke. Sehingga ketika saya menjalankan pemrosesan struknya akan terdownload seperti pada function ini PHP. Di ini digunakan untuk memformat struk yang akan dikeluarkan dalam bentuk PDF. Selanjutnya adalah logout. Logout ini digunakan untuk mendestroy atau menghancurkan atau menghapus semua sesi login yang ada dalam halaman yang diakses. Ya, di sini ada session start digunakan untuk start sesi. Dia ini bakal meng-unset semua apapun session yang ada dalam website ini. Ini bakal ini nih dia session error yang mungkin ada kemungkinan bakal menyebabkan sesinya tidak terhapus. Ini bakal dipastikan lagi di sini bakal di-destroy dan akan diarahkan ke dalam index atau main menu atau home dari halaman saya. Baik, sekian atas penjelasan ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata saya atau dalam penjelasan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.